Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial, khususnya pengertian lembaga sosial. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 3.2, mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Nah, untuk memulainya, mari kita saksikan video berikut. Rahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Setelah kamu melihat video di atas, pesan apa yang dapat kamu sampaikan berkaitan dengan pentingnya lembaga sosial, khususnya lembaga pendidikan bagi dirimu? Anak-anakku sekalian, pentingnya lembaga sosial pendidikan di samping sebagai tempat untuk menuntut ilmu, lembaga pendidikan banyak menanamkan pendidikan karakter yang positif guna bekal hidup kalian di masa mendatang. Mengapa? Karena kalianlah calon-calon pemimpin di masa depan. Seorang pemimpin bukan hanya pandai, tetapi harus berakhlak mulia. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan
tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan, sehingga timbullah aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Pada awalnya, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun, lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya, dalam bidang pendidikan. Contohnya, aturan-aturan di sekolah atau tata tertib yang harus ditaati seluruh peserta didik. Misalnya, peserta didik harus menggunakan pakaian seragam, datang ke sekolah tidak terlambat, harus mengikuti upacara, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Nah, semua itu tujuannya adalah agar kegiatan di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai kebutuhan hidup manusia akan melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan manusia akan mata pencaharian, melahirkan lembaga-lembaga sosial seperti industri, perdagangan, koperasi, pertanian, dan lain-lain. Sistem norma yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara atau usage. 2, kebiasaan atau folkways. 3, tata kelakuan atau mores. Dan keempat, adat istiadat atau custom. Cara atau usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan saja. Contoh, tindakan yang melanggar norma ini antara lain, seseorang yang membuang sampah sembarangan. Jika ada seorang yang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kebiasaan atau folkway.
Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, atau mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar, akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Tata kelakuan atau mores adalah kebiasaan yang diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Setiap masyarakat akan menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku dan telah disepakati bersama. Nilai dan norma menjadi suatu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun-temurun, serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Lalu, apakah yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Nilai dibangun oleh masyarakat. Oleh karena itu, sifatnya kontekstual, sesuai dengan masyarakatnya. Contohnya, orang yang menolong orang lain adalah perbuatan bernilai baik, dan orang yang mencuri adalah perbuatan bernilai buruk. Latihan mandiri. Kamu telah memahami norma. Berikan contoh norma dan sanksinya yang berlaku di daerah kamu. Perhatikan tabel di bawah ini. Isi sesuai dengan kolom-kolom yang ada dalam tabel. Selamat mengerjakan. Selamat belajar mandiri. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Tetap patuh dan hormati orang tuamu. Saya yakin kalian bisa.